Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Selasa 19 April 2022, hari Selasa dalam Oktav Paskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perikop Injil hari ini dikisahkan Yesus yang bangkit menjumpai Maria Magdalena. Perjumpaan dengan sang guru tidak serta-merta disadari oleh Magdalena. Ia masih terbawa atau dalam kondisi manusia lama. Ia tidak mengenali sang guru yang sudah bangkit, sudah membawa hidup yang baru. Manusia lama Magdalena masih menutupi manusia barunya. Ia belum mampu melihat hari baru. Ada beberapa hal penting yang bisa kita petik dari kesedihan Maria Magdalena. Pertama, menerima kenyataan hidup meski tidak sesuai harapan kita. Seringkali kita tidak mampu menerima kenyataan hidup yang kita jalani sekarang ini, sebab kita masih terobsesi pada keinginan yang kita dambakan, namun belum terrealisasikan. Maria Magdalena belum mampu menerima kenyataan bahwa Yesus sudah pergi meninggalkan dirinya bersama para murid. Begitu ia melihat kubur kosong, langsung terlintas dalam pikirannya bahwa jenazah Yesus telah dicuri orang. Mungkin juga Maria Magdalena berharap banyak kepada Yesus, sebab ia telah diselamatkan Yesus ketika akan dihukum rajam karena dituduh telah berbuat zina. Namun ternyata orang yang diharapkannya telah mati disalib. Kita juga akan mudah tergoncang hatinya bila orang yang kita kasihi meninggalkan kita untuk selama
belum mendapatkan jawaban dari Tuhan berpotensi akan mengecewakan dan melemahkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua ialah tetap fokus kepada Tuhan dalam kondisi sulit sekalipun. Ada dua kondisi hidup di mana orang tergoda berpaling dari Tuhan. Pertama, saat sedang susah, dan yang kedua, saat sedang sukses. Saat sedang susah, kita cenderung menuntut Tuhan menolong kita, dan bila tidak dikabulkan atau terlalu lama tidak ada kepastian ditolong, maka kita mulai kehilangan fokus kepada Tuhan, bahkan mulai berpaling dari Tuhan. Apalagi bila ada cara lain di luar jalur Tuhan ternyata mendatangkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Dan saat sedang sukses, banyak orang cenderung mengabaikan Tuhan, bahkan berpaling dan meninggalkan Tuhan. Alasannya menjadi sombong adalah karena merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Hal lain ialah mungkin saja alasan bahwa sudah sibuk dan sulit untuk tetap fokus kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena ada posisi sedang susah atau sedih hatinya, sehingga ia tidak fokus lagi pada apa yang telah diajarkan Yesus semasa hidup, termasuk para murid Yesus. Itulah sebabnya Maria Magdalena tidak menyadari kehadiran Yesus yang menyapanya. Bahkan ia mengira Yesus itu orang lain. Kadangkala hal yang sama juga bisa terjadi pada diri kita. Di saat masalah menerjang hidup, kita malah kehilangan fokus dan kehilangan iman untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga ialah nantikan Tuhan dengan penuh kerinduan. Orang yang paling merindukan dan membutuhkan Yesus akan lebih dalam dapat masuk dalam hadirat Tuhan, seperti dialami Maria Magdalena, di mana Yesus menghampiri dan menyapa Maria Magdalena karena besar kerinduannya, sehingga ia menangisi Yesus. Hal itu terlihat bagaimana kerinduan Maria Magdalena ingin memeluk Yesus ketika ia mengetahui Yesus hadir bagi dirinya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga kami mampu menerima rahmat itu dengan hati penuh sukacita. Ajarilah kami untuk juga mampu berbagi sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, murnikan dan kuduskan sukacita dan kegembiraan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.